Baik teman-teman, kami dari kelompok 8 Hygiene dan Sanitasi, judulnya Sate Lilit Daerah Bali. Anggota kelompok 8, yang pertama saya sendiri, Francisca Prisciliana Nul, yang kedua, Tiarawati Pinaria, yang ketiga, Fiska Maulid Fortuna, yang keempat, Yemi Matasya Hastin, yang kelima, Yohanes Hilarius Menameni. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun dokumen HCCP Hygiene dan Sanitasi ini dengan baik dan benar serta tepat pada waktunya. Dalam PPT ini, kami akan membahas mengenai sate lilit khas Bali. Dokumen HCCP ini dibuat berdasarkan kerjasama antara kelompok. Kami menyadari kekurangan dalam pembuatan dokumen ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman agar dapat menyempurnakan tugas ini. Akhir kata, semoga dokumen HCCP ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, saya Francisca Prisciliana Nul akan menjelaskan tentang sate lilit daerah Bali. Sate lilit adalah sebuah varian sate asal Bali. Sate ini terbuat dari daging babi, ikan, ayam, daging sapi, atau bahkan kura-kura yang dicincang. Kemudian dicampur dengan parutan kelapa, santan, jeruk nipis, bawang merah, bawang putih, dan merica. Yang membedakan sate lilit dengan sate lain yang ada di Indonesia adalah sate lilit ini terbuat dari daging yang dicincang. Sate lilit biasanya disajikan pada saat makan siang, makan malam, dan lain-lain. Dinamakan sate lilit karena adonan daging yang telah dihaluskan dililitkan pada sebatang kayu atau sebatang serai. Terima kasih. Saya Mima akan menjelaskan tentang deskripsi produk yang telah dipilih oleh kelompok kami, yaitu sate lilit. Sate lilit merupakan makanan khas yang berasal dari Bali yang biasanya terbuat dari daging ayam, daging sapi, dan juga ikan tuna yang dikenyang dengan halus, kemudian dicampurkan dengan beraneka ragam bumbu seperti kemiri, kunyit, jahe, gula merah, garam, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya yang ditumbuk, kemudian diberikan parutan kelapa, baru dililitkan kepada serai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nama produk dan penjelasannya. Yang pertama yaitu nama produk sate lilit, komposisi ayam, tepung kanji atau tapioka, tepung terigu, kuning telur, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, garam, minyak goreng, dan serai. Karakteristik produk: makanan basah, metode pengawetan, pendinginan dan pemanasan, kemasan utama dan pelindung, daun pisang dan plastik khusus untuk frozen food, kondisi penyimpanan diletakkan di suhu normal ruangan, metode distribusi, kemasan higienis karena tidak tahan lama. Ketika hendak dibawa pulang untuk dijadikan oleh-oleh, sebaiknya membeli sate lilit yang belum dibakar atau masih frozen food. Selanjutnya, waktu kadaluarsa kurang dari 24 jam di suhu ruangan dan 3 hari di suhu 2 derajat Celcius sampai min 5 derajat Celcius pada tempat pendingin atau kulkas. Label dan petunjuk pemakaian: tidak terdapat label khusus atau cara pemakaian karena sate lilit termasuk dalam makanan tidak tahan lama dan mudah basi. Kemudian identitas target pembeli. Sate lilit dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari orang dewasa, lanjut usia, hingga orang yang memiliki alergi terhadap daging ayam bisa diganti dengan daging yang lain, karena sate lilit memiliki beberapa varian selain daging ayam, yaitu daging sapi dan ikan tuna. Meski sate lilit memiliki rasa yang pedas yang berasal dari sambal matahnya, namun tetap bisa dikonsumsi juga oleh anak-anak karena sambalnya disediakan di wadah yang berbeda dari sate. Baik, saya Fiska Maulid Fortuna. Saya akan menjelaskan sumber bahaya pada sate lilit. Yang pertama ialah pemotongan atau penggilingan daging. Jadi pemotongan atau penggilingan daging harus bersih. Yang kedua, suhu daging yang diperjualbelikan tidak dingin, rata-rata mempunyai suhu 29 derajat Celcius. Yang ketiga, penjualan daging giling dengan keadaan terbuka. Jadi
daging bisa terkontaminasi oleh lalat. Yang keempat, bumbu yang dijual tidak menggunakan penutup di dalam keadaan terbuka. Yang kelima, penjual tidak menggunakan tutup kepala. Bisa ada ketombe atau jatuh, terus rambut jatuh ke bumbu yang dijual. Yang keenam, kontaminasi silang dari plastik. Yang ketujuh, debu tanah yang berterbangan, debu-debu atau tanah yang kebawa sama makanan bahan-bahan yang dijual. Yang terakhir, lokasi penjualan. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan sate lilit. Yang pertama, siapkan bahan, yaitu daging ayam, ikan, atau apapun. Yang kedua, tepung kanji, tepung tapioka, kemudian tepung terigu, telur ayam, kunyit, jahe, kencur, lengkuas, bawang putih, bawang merah, cabai merah, garam secukupnya, gula merah secukupnya, dan minyak goreng secukupnya untuk menumis daging. Oke, selanjutnya adalah cara membuat. Yang pertama, haluskan kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, kencur, cabai, lengkuas, garam, dan gula merah. Setelah itu, panaskan sedikit minyak di penggorengan dan tumis bumbu hingga harum dan berubah warna. Yang kedua, tambahkan tepung kanji, tepung terigu, kunir telur, dan terakhir masukkan tumisan bumbu. Kemudian masukkan juga daging. Yang ketiga, bentuk sate dan lilitkan ke batang serai. Jadi bentuk satenya itu pipi. Panggang dengan api kecil sampai seluruh bagian sate matang. Demikian cara. Saya Tiara Wati Binaria, NIM 1951855. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi HACCP terhadap proses pembuatan sate lilit. Ada beberapa tahap dalam proses pembuatan sate lilit, yaitu dapat ditelah mengenai sumber, jenis, tingkatan, dan pencegahan bahaya pada suatu produk yang diolahan makanan. Berikut tabel HACCP terhadap proses pembuatan sate lilit. Adapun beberapa tahapannya yaitu pembelian bahan, daging, dan bumbu yang dengan jenis bahayanya debu, rambut, dan tanah yang menempel pada bumbu sebelum dihaluskan. Coliform, lalat, bakteri, dan jamur. Penyebab sumber bahayanya adalah daging dan bumbu tidak steril sebelum masuk dalam tahap pencampuran dan penghalusan. Yang kedua, penerimaan bahan baku. Jenis bahayanya debu, pasir, dan bahan kimia. Penyebab sumber bahayanya terdapat bahan plastik yang digunakan sebagai wadah serta bahan baku tidak dicuci dengan bersih sebelum diolah. Ketiga, penyiapan bahan baku. Jenis bahayanya juga dari debu dan tanah yang menempel pada bahan baku. Keempat, penyiapan alat-alat yang dipakai. Jenis bahayanya debu dan cairan pencuci piring. Penyebab sumber bahayanya kurang steril dan wadah alat-alat yang dipakai masih terdapat sisa-sisa sabun. Kelima, pemasakan. Jenis bahayanya patogen, yaitu semacam parasit. Jenis bahayanya karena kurangnya dalam waktu perebusan daging sehingga parasit yang terdapat pada daging belum mati. Dan terakhir, penyimpanan. Jenis bahayanya debu, lalat, bakteri, dan pembungkus makanan. Sumber bahayanya kurang steril di dalam pembersihan wadah dan alat yang digunakan dalam proses pembuatan hingga pembungkusan makanan yang telah jadi. Tahapan dan pengendalian batas kritis. Tahapan yang pertama yaitu penyediaan bahan baku seperti daging sapi, ayam, atau daging lainnya. Batas kritisnya yaitu daging segar, bersih, tidak berurat, dan tidak berlemak. Tahapan kedua, penyediaan bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang akan diolah. Batas kritisnya bumbu-bumbu bersih, segar, dan tidak busuk. Tahapan selanjutnya, haluskan daging dengan cara di blender atau digiling. Batas kritisnya alat penggiling yang bersih dan tidak berkarat.
Tahapan berikutnya, haluskan bumbu-bumbu yang sudah disediakan. Batas kritisnya alat penghalus, bersih bebas dari kotoran. Tahapan selanjutnya, buatlah campuran antara daging, bumbu-bumbu, dan sedikit parutan kelapa. Batas kritisnya, sediakan wadah khusus untuk membuat campuran antara bahan-bahan yang telah dibuat. Pastikan wadahnya bersih dan tidak ada benda asing yang ikut tercampur saat mencampurnya. Tahapan berikutnya, lilitkan bahan yang telah dicampur pada batang serai lalu dipanggang. Batas kritisnya, pastikan batang serainya sudah dicuci bersih. Pangganglah menggunakan oven atau teflon selama 20 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Sate dibalik sekali saat dipanggang. Tahapan terakhir, penyimpanan dan penyajian. Batas kritisnya 10 jam pada suhu ruangan dan bisa sehari pada suhu kulkas. Penyajiannya bisa disandingkan dengan nasi dan sambal atau dengan makanan lainnya. Kesimpulan, sate lilit merupakan makanan khas Bali yang diolah menggunakan bahan daging. Daging yang sering digunakan adalah daging babi, ikan, ayam, sapi, dan kura-kura. Kebanyakan sate memang ditusuk dengan tusuk sate yang tajam. Untuk sate lilit, ini membutuhkan tusuk sate yang permukaannya luas sehingga daging akan mudah untuk melekat di tusuk satenya. Peminat sate lilit ini bukan cuma warga-warga atau masyarakat lokal, melainkan para wisatawan yang datang dari negara asing. Saran, dalam pembuatan sate lilit atau produksi makanan lainnya, HACCP menjadi hal penting untuk diperhatikan, di mana ini merupakan sebuah sistem yang akan mengkontrol kondisi makanan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan. Uji makanan ini akan cenderung kepada kemungkinan akan bahaya yang ada dalam makanan tersebut. Selain itu, pengendalian titik kritis juga sangat penting karena sebagai suatu pendekatan ilmiah, rasional, dan sistematik untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan bahaya.